Halo, assalamualaikum semuanya. Mana nih suaranya? Udah ada 3 anak di sini. Nah, yang itu Ada siapa aja nih di oh, sini? Siapa aja namanya? Nih, hari ini kita mau belajar berapa? apa ini? Apa belajar apa? Bikin game. Bikin game. Siapa yang mau bikin game? Aku Mau bikin game. Udah tahu caranya belum bikin game? belum. Belum. Mau bikin gamenya di mana? Di komputer atau di Eh, handphone? aku sukanya di komputer. Komputer. Yang penting kan susah. Sudah pernah bikin apa di rumah? Belum pernah Belum bikin pernah. game. Belum. Nah, kalau mau belajar bikin game, sebenarnya gampang. Ada banyak di internet itu ada banyak yang kita bisa cobain. Ada misalnya yang paling gampang itu, Apa? nih, bisa lihat nggak layarnya? Iya, langsung. Bisa. Ini ada namanya Sakola, School of Digital Creative. Di Hmm. sekolah ini ada kita belajar macam-macam. Salah satunya belajar programming. Salah satunya programming itu bisa buat apa? Bisa buat bikin game nggak kalau programming? Enggak, Hah? enggak deh. Enggak deh. Masa? Kayaknya. Nah, ini kalau di sekolah kita bisa belajar bareng. Hmm. Mulai dari yang bener-bener belum bisa bikin game, atau misalnya sudah pernah nyoba nih pemrograman, terus pengen nyobain yang lain, di sini juga bisa. Di sini ada, nanti kalau misalnya buka webnya, ada nih site home. Oh. Nah, ini kan di At sini home banyak itu nih. apa? Kenapa? At home itu apa? Kenapa? Set home, home, Oh, set ini home nih, itu lihat apa? nih di webnya. Bisa lihat nggak nih webnya Sakola? Hmm, Ini bisa. kalau Kayaknya misalnya ada deh. login, ya, kita kan belum punya loginnya nih, tapi kita bisa login as guest. Nah, di sini di site home. Jadi ini home-nya, home dari website ini. Di sini nih ada di bawah nih digital. Digital itu kelas di sekolah buat belajar programming. Di sini ada kalau misalnya belum pernah sama sekali nih, ini yang bawah nih, basic programming. Ada Yang ini. eh, yang mana? Iya bener, basic programming. Terus ingin bikin website, ada web development. Terus ada untuk bikin mobile apps, ada Python, ada robotics dan IoT. Itu. Robotics. Iya. Jadi belajar robotik sekarang juga bisa online karena banyak di internet itu kita Ini robotik. robotik. Berarti kalau aku pencet ini Mm-mm. gimana? Ini nanti dijelasin di dalam sini, nanti Hmm, ada modul belajarnya istilahnya. Ini kan
harus masuk dulu nih sebagai guest. Nanti passwordnya bisa daftar di sini. Ada namanya di depan sini home. Isi buku tamu. Di sini nanti kalau misalnya ngisi buku tamu, ini diisi semua, dikirim. Ini ada nama orang tuanya dan nomor handphonenya. Nanti bisa dapat password buat mengakses ini. Ini ada guest access password. Ya. Nah, jadi ada robotics dan IoT, terus ada Python itu mobile apps, web development sama basic programming. Ya. Caranya gimana? Caranya nanti banyak sebenarnya di internet itu kan tadi dibilang ada macam-macam ya. Kalau misalnya kita baru belajar banget, itu ada nanti Scratch itu block programming, atau yang paling banyak pilihannya itu bisa coba di sini, ada namanya Hour of Code.org. Ya, di sini kalau misalnya baru belajar, baru pengen kenal banget sama programming, di sini ada banyak pilihannya. Di sini misalnya kita coba yang mana ya, learn at home. Do an hour of code. Atau kalau misalnya susah pakai bahasa Inggris, di sini tadi ada pilihan bahasanya mana ya? Oh, di bawah. English. Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia gitu. Coba kita. Nah, ini kan mulailah belajar. Nah, klik. Nah, di sini banyak nih materinya. Kalau kita lihat ada yang untuk yang benar-benar baru belajar, ada yang usia 4 sampai 11, 10 sampai 16, terus sampai banyak. Nah, sebenarnya ini nggak harus juga kita umurnya ngikutin ini, tergantung kitanya. Kalau misalnya merasa sudah bisa, lanjut terus sampai yang SMP SMA kita kerjain bisa. Nah, kita bisa mulai dari sini nih. Jam kode ini, itu apa? Jam kode ini kalau di bahasa Inggrisnya namanya hour of code. Jadi maksudnya kita 1 jam coding. Di sini ada pilihan tema-temanya, ada pesta tari, ada Minecraft, ada Frozen, atau di sini ada lebih banyak lagi. Di sini ada, nah ini hour of code. Oh, kita ada garam. Iya, bisa. Ini coba ya, misalnya Minecraft. Siapa yang senang Minecraft? Ya, aku. Bisa, suka ya. Aku sih jarang-jarang Minecraft. Oke, kita buka Minecraft. Ini ada banyak pilihan ceritanya. Jadi kita bisa belajar dari cerita. Mulai. Nah, seru nih, ini ada ceritanya nih, perjalanan air. Nah, ini ada videonya bisa ditonton dulu. Tapi kalau misalnya pengen dicepetin bisa. Ini kan ada, kalau misalnya subtitle di bawahnya keluar nih, bisa klik yang bawah nih, yang CC. Misalnya kesulitan dengan bahasa Inggrisnya, ini ada untuk CC caption di bawah ada, jadi ada bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasanya bukan bahasa Indonesia, di sini bisa pilih subtitlenya mau bahasa apa. Bahasa Arab juga ada nih kalau misalnya lebih suka bahasa Arab. Ya, jadi enak ya belajarnya, bisa online. Nah, itu kan
kita nggak perlu belajar dari awal yang langsung yang diketik-ketik, tapi bisa langsung drag and drop aja, digeser-geser. Ya misalnya aku jadi Steve, pilih Steve. Alex Steve. Oke. Duduk. Nah ini tinggal ditarik-tarik aja ketika dijalankan. Ini kan ada tombol jalan, kalau ini dijalankan, nah dia akan menjalankan ini yang ada di sini. Kalau misalnya ini dibuang, dia nggak apa-ngapain. Kalau misalnya dipasang di sini, dipasang lagi, dijalani, oh nabrak, dapet gitu. Nah gitu. Lanjutkan, masuk ke level berikutnya, tinggal diikutin lagi petunjuknya. Instruksi, perahu jauh lebih mudah berjalan di perairan terbuka. Nah, berarti kita harus naik perahu. Berarti kita lihat Steve ini harus maju 1 kali, belok kanan, maju kira-kira 2 kali ya. Gerak maju, belok kanan, maju, jalan. Tuh, nggak nyampe. Kurang berapa ini kira-kira? Aku udah bilang maju. 1, Nambah ya. 1 lagi. Coba. Nah, pas ya. Nah ini tinggal diikutin. Di sini ada berapa tadi? Ada sekarang level 3, 4. Berapa nih yang terakhir? 12. Nah, kalau sudah 12 nanti sudah terbiasa dengan ini, berarti sudah dasar pemrogramannya sudah bisa ya. Kalau misalnya mau tambah lagi, di sini ada banyak, ada perjalanan pahlawan, ada petualangan Minecraft, ada perancang Minecraft. Nah, ini semua ada di sini, bisa dipilih ya. Tingkat 2+. Jadi sebenarnya kalau ada yang tanya, kita belajar pemrograman dari kelas berapa ya? Apakah dari SD, SMP, atau SMA? Sebenarnya dari umur berapa aja bisa. Ini dari tingkat 2, berarti SD kelas 2 udah bisa. Yang penting udah bisa baca. Ini udah bisa baca perjalanan air, sudah bisa baca instruksinya. Berarti sudah bisa belajar pemrograman ya. Jadi ini yang pakai digeser-geser. Kalau seneng dipakai geser-geseran ini ada namanya scratch.mit.edu. Ini bisa bikin account di sini. Misalnya, nggak usah, kita langsung aja explore. Nah, ini kebetulan di sini ada yang sudah punya project. Nih, sudah ada yang punya project di sini, sudah bikin game macam-macam pakai Scratch ya. Kapan-kapan kita bahas, soalnya gamenya seru-seru. Nih ada yang Tower Defense ya, Tower Defense. Bukannya itu Hafiz. Iya, ini Hafiz yang bikin. Nah di sini ini sama bikinnya pakai kayak yang tadi juga. Jadi digeser-geser. Ya, loading project. Loading project. Ini nanti kalau misalnya kita lihat dalamnya, ini ada See Inside ya. See Inside itu dalamnya sama kayak yang tadi juga, puzzle, namanya block programming. Jadi ada puzzle. Ini loadingnya lama ini. Kita langsung coba ya. See Inside. Yang pusing itu berapa itu? Ini ada lagi yang tadi akunnya Mas, ada lagi yang akunnya Hafiz, itu yang ini. Nih. Nah, ini isinya. Tuh kan sama kan?
Ada ketika diklik, when click ya. Jadi sudah bisa baca, lebih bagus lagi sudah ngerti bahasa Inggris dikit-dikit. Sama kayak main game aja nih. Ada when click set score, berarti skornya nambah. When I receive, ini message, ini berarti ada data yang dikirim. When I start as a clone, ini berarti ada objek yang di geser-geser ya. Go backward, mundur. 99 layer, berarti ke belakang dia. Nggak kelihatan. Dan seterusnya. Nah ini yang tadi accountnya Hamas, accountnya Hafiz, dia juga sudah banyak tuh. Set projectnya ada 32, udah banyak banget. Nanti kapan-kapan kita lihat ya. Sini ada maze, ada knife, ini dia bilang scratch particle system. Jadi ada particle system juga di scratch ya. Nah ini buat yang baru belajar bisa nyoba ini tadi out of code yang block programming. Kalau ini udah bisa, udah lancar, bikin account di Scratch, terus bikin di Scratch. Nanti kalau bingung bisa kapan-kapan kita diskusi ya. Bisa daftar di sini sekolah course. Kita bisa ketemu tiap hari Jumat sore di Zoom. Kita bisa diskusi, tanya-tanya. Kalau misalnya ada kesulitan proyeknya, boleh tanya-tanya di situ ya. Kita mulai insya Allah nanti sore jam 4. Kalau misalnya mau daftar, ada di sini namanya daftar bimbel.sakola.web.id. Formulirnya kita nanti ketemu tiap hari Jumat sore di Zoom. Nanti kalau sudah daftar, dapat link Zoom-nya buat ketemu tiap hari Jumat sore. Oke. Kalau masih lihat-lihat aja, bisa lihat-lihat di sini. Nanti dilihat di sini ada materi apa aja. Salah satunya yang ini tadi untuk yang baru belajar, ada hour of code. Hour of code-nya juga macam-macam. Ada yang mana ya? Hour of code-nya kita ngetik-ngetik mana ya? Ambil minum nggak? Boleh, saya juga minum deh. Minum dulu, minum. Hour of code. Oke. Hour of code ini ada juga yang atau course di code.org ini ada yang dia menyediakan pelajaran untuk belajar Python. Misalnya baru kenal Python. Mana ya? Mana ya? Ada yang kamu mbak? Nah ini dia. Ini ada keterangannya nih, lihat nih, ada keterangannya. Tadi yang Minecraft itu dia block programming nih, ada tulisannya block ya. Tring block programming. Ya. Block programming, ini Flappy Bird juga block programming. Nah ini dia, ini yang keren nih, Code Combat ini kan ada ditulis hero titik move right, jadi kalau misalnya ini dijalanin run, dia jalan ke kanan tuh berhenti. Nah kan dia harus belok nih, berarti dia harus nih ada pilihannya di tengah, hero apa, move down ya. Move down, ketik hero titik move, itu udah ada di bawah, kita tinggal tunjuk ting, klik run. Tuh bisa kan, belok ke bawah, terus kemudian
Kemana lagi nih? Ke kanan. Hero titik move right. Nah, coba kita jalanin. Ke kanan, ke bawah, ke kanan. Yeay, berhasil. Sukses. Accomplish. Klik done. Ya. Victory. Nah, ini bisa dilanjutin, levelnya ada banyak banget nih. Levelnya ada banyak. Tuh, nanti sampai ke ujung jalan, ngikutin ini jalan muter sampai yang terakhir ini. Ini lewat sini nih. Nih, ada banyak nih levelnya. Nanti kalau sudah kenapa? Mana terakhirnya? Terakhirnya ini kalau nggak salah yang di kanan bawah ini nih. Kelihatan. Apa ke atas ya, lupa. Kayaknya sih yang oh ya atas nih, atas. Ini kan ada jalurnya nih. Ting 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 ting. Nih terakhirnya di sini. Nih terakhir di sini. Game Groove. Ini kan kita nggak login nih, kalau login nanti bisa kesimpan. Nih, masuk ke sini. Nanti lanjut ke ada level berikutnya. Nah, terus kalau misalnya pengen nyoba-nyoba lagi, di sini ada banyak, ada yang JavaScript. Nih, ini juga gampang nih, JavaScript silent code. Atau mungkin ada kakaknya yang udah SMP atau SMA ya, sudah pernah nyoba programming. Di sini ada, ini kalau misalnya kita mau ngelatih dasar pemrograman, di sini ada yang simple kayak gini, misalnya 5 tambah 1 berapa? Nah, gampang kan? 3 kali 2 6 ya. Ini di sini ceritanya dia pakai JavaScript ya, kita melatih pakai bahasa JavaScript. Kalau di JavaScript kan seperti ini nih, ada var a sama dengan 5 a plus 4, berarti kalau a nya 5 ditambah 4 jadinya berapa? 9 ya. Nah, ini kita di sini bisa untuk berkenalan dengan JavaScript dengan sederhana. Jadi sebelumnya sudah ngerti nih prinsip-prinsip dasarnya dari yang Scratch tadi. Tadi kan di Scratch sudah bisa nih kita bikin game yang kalau ini kayak gini dipencet jadi apa, bentuknya jadi apa, itu kan di Scratch kita sudah belajar. Atau mungkin di sekolah sudah sempat diajarin pemrograman sedikit. Nah, sudah mulai ngerti. Nah, di sini untuk memantapkan lagi, sini ada soal-soal sederhana yang kita bisa pilih. Ya, bisa coba. A sama dengan 5, B sama dengan 2. Ini kadang kalau sudah mahasiswa pun masih suka bingung kalau nggak sering-sering latihan. Berapa ini? A tambah B berarti misalnya salah ya, 6. Kalau salah dikasih tahu sama dia, 7 harusnya. Oh, 7. Berarti berikutnya A ditambah B berarti 4 tambah 2 sama 6. Ya. Ini kalau misalnya kita sudah nyoba belajar programming tapi masih suka bingung ya dasar-dasarnya, itu ini untuk dasar-dasar programming untuk memantapkan bagus ya. 5 tambah 4 berarti 9. Ini masih di level awal, masih kayak gini nih. Nanti kalau sudah agak tinggi, bulatannya yang gede itu, nah ini nyambungin teks, berarti A tambah B WF PD ya, HW 12 QFR Y72. Nah, karena programming itu, nah ini harus kenal nih, misalnya tipe datanya teks. Kalau teks sama teks ditambah itu kan berarti bukan dijumlah ya, berarti satu. Susah nggak? Kenapa? Susah nggak? Susah enggak, lihat aja nih dari tadi ngikutin pasti bisa ya kan. Tadi kalau tulisannya seperti ini, var A sama dengan 5, berarti A itu sama dengan 5 nilainya. Kalau ditambah 4 berarti kan 9. Ini juga gitu, A sama dengan 0, berarti A itu 0. Ini kayak teka-teki aja.
B sama dengan 5. A tambah B berarti berapa? Berapa? Ayo. 5 tambah 0. 5 tambah 5. Oke, gampang kan? Kayak teka-teki aja. Nah, ini A sama dengan 1, tapi satunya ditulisnya pakai tanda petik nih. Pakai tanda petik, berarti dia bukan angka yang bisa dijumlahkan, berarti dia cuma tulisannya aja. 1 ditambah 0 yang bukan angka, berarti dia 1, habis itu 0 sebelahnya. Ya. 10. Nah, ini kalau misalnya masih bingung di sini, berarti banyak main di sini dulu di Scratch. Ya, Scratch itu kita banyak belajar di situ juga. Jadi belajar ini namanya yang kayak gini mana tadi? Ini var A ini sebenarnya maksudnya adalah variabel. B ini juga variabel, itu namanya variabel. Nanti di Scratch belajar variabel. Jadi misalnya ini kita belum ketemu ya. Ada 5 tambah 2 7. Ini nanti di belakang-belakang ada juga yang tentang misalnya gimana caranya pakai loop, gimana caranya pakai if ya. If itu banyak banget di Scratch. Ini di sini aja kayaknya banyak nih. Salah. Nggak kelihatan ya. Nanti di yang lain kita bisa coba lihat. Nah, ini kan di sini ada event when click ya. Bisa nggak? Kalau kucing kayak gini bisa diganti nggak dari sini? Bisa, ini di bawah nih, di bawah. Choose a sprite. Namanya sprite. Ya, ada Abi, Amon, Andi, Anina, Apel, Pisang, Bear. Banyak banget. Banyak. Bikin sendiri juga bisa. Gambar sendiri bisa. Maksudnya di sini. Di sini ada gambar. Bisa bikin sendiri. Nanti kapan-kapan kita belajar. Mana? Itu. Tadi yang ada di sini. Ini upload. Jadi kita bisa bikin gambar di komputer, terus dimasukin ke sini bisa juga. Ini kan ada paint. Paint ini kan berarti kita gambar sendiri. Ya. Sini. Di sini nanti pilih objeknya. Terus dibikin, kalau misalnya dia klik, dia ngapain nih. Dan misalnya Oh ya, ini apa? Kenapa kok ada ini? Nah, kalau ini ada ini di sini, berarti yang lagi kita program itu yang gambar ini. Nah, dia ngapain nih ketika ini diklik, dia move 10 step, coba ya. Tuh, yang jalan kan yang beruangnya, bukan kucingnya ya. Kalau misalnya ini kita ganti 100. Ya, tuh, yang jalan yang beruangnya, karena yang kita program beruangnya nih yang ini. Jadi kita bisa punya banyak nih sprite yang ini, misalnya kita ganti sekarang. Kalau itu tadi beruangnya move, ini Aslinya itu warnanya berbeda-beda. apanya? Ini yang kayak gini, kalau kita mau itu kayak yang ini nih berbeda-beda. Nah, warna beda-beda ini beda fungsinya. Yang biru ini untuk bergerak, yang ungu ini untuk apa ya, tampilan. Jadi kostum, switch kostum. Ini ada switch kostum. Jadi misalnya kalau kita ganti, nah dia punya beberapa kostum. Nah, jadi kalau dia dijalanin, apa yang terjadi? Oh, nggak tahu. Ya. Atau say hello. Say hello. Nah, tuh hello ya. Atau ganti ukuran. Ya. Jadi yang ungu ini tampilan. Yang ini bawahnya nih suara. Nah, event ini tadi yang kuning-kuning ini. Event itu kejadian. Jadi ketika apa itu ada di sini. Di sini ada macam-macam, ketika bendera diklik, ketika space dipencet ya. Jadi kita bisa
bikin, kalau misalnya space dipencet ya, nah baru dia menampilkan hello. Terus ada sensing. Nah ini yang tadi dibilang programmingnya di sini nih, kayak ada ini nih, ada wait, ada repeat, ada forever, ada if then ya, atau variabel. Nah ini yang tadi di sini ada Ini variabel. apa? Mana mana Oh, mana? Korea tadi. Hah? Yang mana? Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Ini mau ditunjukin yang ini nih. Jadi kan di sini tadi kalau di JavaScript ada namanya variabel. Di Scratch juga ada variabel namanya di sini. Variabel tuh sama. Variabel tuh buat nampung angka. Tuh. Bisa nampung angka, bisa nampung huruf. Jadi misalnya variabel A ya, yang gampang. Sama kayak ini tadi kan si silent teacher juga variabelnya namanya cuma A sama B doang. Ini A, mana tadi A ya. Jadi ketika ini diklik, kita bisa menentukan ini mau diisi apa gitu. Nanti supaya bisa dipakai di, misalnya ketika space diklik, si A nya itu mau dipakai buat apa, kita bisa pakai. Jadi ini ada penampungannya di sini. Nah terus yang lain ada ini misalnya if ya. Nah ini yang tadi variabel bisa dipakai di sini nih. When, mana ya variabel? Variabel mana caranya memakai? Oh salah, ini harus pas. Kita cari yang untuk perbandingan. Nah ini, ini dia. Nah di sini. Jadi kalau misalnya set A 10, terus di sini berarti kan kalau ini diklik A nya jadi 10, A nya jadi 10, berarti kalau space nya di press, tombol space di press, dia akan ngecek A nya itu berapa isinya. Kalau misalnya dia lebih dari 10, dia akan masuk ke blok ini. Kalau enggak, dia akan masuk ke blok yang ini, yang bawah. Sorry, ini nggak ada else nya, berarti nggak dilakuin. Kalau ada else, ini ada else nih, else, nah itu baru ya. Nah kapan-kapan kita jelasin lebih Bisa di play dalam. nggak? Coba di play. Kalau di play belum jadi apa-apa, ini kan cuma ini doang nih, when click set A doang, belum ada apa-apa. Nanti kapan-kapan kita coba yang lebih banyak ya. Hari ini kita cuma mau lihat yang secara keseluruhan, karena mungkin di sini ada kakak-kakaknya yang Scratch udah bisa nih, tapi pengen belajar yang lebih jauh lagi ya. Di sini ada tadi ada silent teacher nih yang JavaScript, ini yang masih dasar-dasar ya. Terus di bawahnya ada robotiknya juga ada nih, tapi ini pakai C++ sama Blocks. Apa? Ini Apa yang aku ini RoboBlockly namanya, RoboBlockly. Nanti bisa dilihat sendiri RoboBlockly. RoboBlockly ini kalau nggak salah dia bisa mainin robot. banyak ya? Kok banyak? Iya banyak. Oke. Kalau misalnya di sini sudah semua, pengen nyoba yang lain, banyak. Ada misalnya kalau misalnya di sini ada apa tadi? Nih. Nah ini Androidnya, tapi coba kita lihat. Kita sekarang bikin aplikasi Android juga bisa pakai puzzle juga. Contohnya ada di misalnya nih, MIT app misalnya.
app inventor appinventor.mit.edu. Jadi ini semua dibikin sama MIT ya, kampus di Amerika. Nah di sini kita juga bisa bikin aplikasi Android tapi pakai puzzle. Jadi misalnya kita baru bisa bikin pakai puzzle ini, kita mau bikin aplikasi Android sudah bisa ya, ada di sini. Nah tadi sudah ada apa aja nih yang kita pelajarin ya. Python udah bisa tadi dimulai dari out of code. Basic programming tadi udah bisa dimulai dari scratch ya. Terus di sini ada tempat lain yang bisa belajar web, ada yang bagus ini, ada namanya freecodecamp.org. Di sini kita ini free ya, namanya juga freecodecamp, berarti dia free. Ini di sini juga enak nih kalau mau belajar, karena di sini kita langsung latihan, nggak pakai teori-teori. Ada teorinya, cuma kita langsung latihan ya. Misalnya ini get started. Jadi kita nggak perlu login dulu juga udah bisa, cuma kalau misalnya kita login itu nanti kesimpan progresnya. Jadi misalnya kita langsung coba ya. Di sini ada web design, JavaScript. Misalnya JavaScript ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini kita bisa langsung coba ya. Di sini ada instruksinya, yang kiri memang masih pakai bahasa Inggris semua ya. Dia belum ada versi bahasa Indonesia. Apa bahasa Inggris? Coba kita lihat di sini ada bisa pakai bahasa Indonesia nggak? Sebenarnya bisa pakai Google Translate sih. Cuma kadang istilah-istilahnya suka beda-beda kan. Tring Indonesia. Nah, sebenarnya bisa pakai bahasa Indonesia tapi pakai Google Translate. Atau kalau di Google Chrome kan ada klik kanan Translate, jadi langsung ganti bahasanya. Ya, jadi memang kalau bisa bahasa Inggris itu kita belajarnya jadi lebih gampang ya. Di sini bisa langsung ikutin instruksinya. Ini yang pertama masih komen ya, masih bikin komen aja. Jadi misalnya ini bikin komen itu, jadi kalau di dalam program dia nggak dijalanin ya. Run the test. Jadi programnya kita tes. Oh, ini ada feedbacknya. Kan tadi tugasnya kita bikin komen pakai yang slash ya, garis miring. Terus ada lagi yang pakai ini. Nah, ini kita udah bikin kurang satu ya. Run. Oh, kalau sudah benar muncul complete, go to next challenge. Jadi yang modul pertama, bab pertama sudah, lanjut lagi. Nah, sekarang belajar variabel. Nah, ini ada contohnya di sebelah kiri, var our name ya. Nah, ini tugasnya nih, use var keyword to create a variable called my name. Berarti kita disuruh bikin variabel my name. Nah, ini error kan, ada errornya di sini. Kurangnya apa? Harus ada semicolon. Semicolon itu titik koma ya. Jadi kalau JavaScript memang kita harus teliti ya, ada titik komanya. Kalau Python nggak ada. Jadi makanya ada yang bilang pakai Python lebih gampang karena itu salah satunya nggak ada titik koma. Jadi nggak kelupaan. Ini kadang kita suka kelupaan. Nah, JavaScript nih ya, next jalan. Terus sampai nah ini var tadi kan yang ada di silent teacher. Ini kita belajar juga di sini ya. Ini ikutin petunjuknya di sini, instruksinya
Ini soalnya, assign the value 7 to variable a. Jadi a nya disuruh kasih nilai 7. Assign the content a to variable b. Berarti salah, kita cuma boleh ngubah yang di bawah. Variable a dikasih nilai 7. Terus konten A, konten assign konten A ke B, berarti B diisi sama A. Ya. Tuh, kalau misalnya salah, ini A sama dengan B, nanti dia akan ngasih tahu. Ya, ini hasil tesnya di bawah dikasih tahu kita. A should have value of 7, berarti A harus diisi 7, udah benar. B harus berisi 7, ini berarti kan masih salah ya. Nah ini kalau mau misalnya sudah bisa bahasa Inggris dikit-dikit, bisa nyobain ini, nanti ini belajar dari awal seperti ini. Ini semua dari awal sampai akhir sudah ada semua kurikulumnya ya. Ini kalau mau lihat kurikulumnya, sini ada web design, JavaScript, front end, data visualization. Ya ini yang kakak-kakak yang SMP SMA mau belajar sendiri bisa di sini nih. Tapi memang kadang kita mentok kan, ada di level tertentu kita sulit, nah itu biasanya butuh guru buat tanya-tanya. Ya, ini HTML, belajar web, di sini ada semua tuh. Basic HTML, Introduction to Basic HTML ya. Ini semua yang tadi kita jalanin itu kan yang ini nih, JavaScript, Basic JavaScript, Introduction, Comment, Declare dan seterusnya. Ini kan kita tadi baru sampai variabel ya, baru sampai sini. Ini kalau diterusin terus tuh banyak memang yang harus dipelajarin. Tapi kalau kita belajar di sini enak karena kita kalau misalnya kita rajin ya, apalagi sekarang kan kita di rumah terus nih, seharian aja cukup nih buat nyelesain ini kan kira-kira 300 jam. Jadi kira-kira berapa hari itu? Misalnya sehari 10 jam ya, berarti sebulan, nggak lama kan. Kalau misalnya di rumah banget nggak ngapa-ngapain, bisa kan sehari misalnya 12 jam gitu belajar nyobain ini, cepet, bisa cepet ya. Jadi di sini ada free code camp. Terus apa tuh free code? Sini ada Free code itu apa? Ini free code camp, freecodecamp.org ya. Tadi udah saya mana? Oh masuk. Sebenarnya banyak ya, selain app inventor ada misalnya kalau nggak salah itu nih Thunkable ya. Ini juga mirip sama app inventor, pakai puzzle juga. Nah, sambil nunggu kita bisa buka juga W3 School tadi misalnya ada yang mau belajar Python langsung ya, ini juga ada. Jadi Python itu kalau buat yang udah gede ya, yang udah biasa ngetik, yang pelajaran kayak gini enak ya, langsung ngetik-ngetik, start learning Python. Jadi di sini sudah banyak. Coba ya, saya pakai Google Chrome. Karena di sini bahasa Inggris ya, kadang kita suka bingung. Ada Python. Nah ini juga kita bisa langsung nyoba ya. Misalnya next. Install ini kalau misalnya kita mau install di komputer, kita sendiri juga gampang karena installernya nggak terlalu besar, terus ngetiknya bisa di notepad ya. Nah ini kita bisa nyoba langsung, try it yourself sini.
Nah, sini print hello world. Jadi kalau di Python nggak perlu titik koma, kita misalnya A sama dengan hello print A, string ya, hello. Atau kayak tadi yang JavaScript kan ada variabel A diisi 7, B diisi 5. Kalau misalnya print A, jadinya berapa yang keluar? 7 ya kan. Tapi kalau sebelumnya B sama dengan A, terus kita print ya, print A nya tetap ya, tapi sekarang A kita isi dengan B. Ini kita jalanin, yang keluar adalah 5. Jadi gitu. Jadi kalau variabel seperti ini kita bisa belajar di sini, coba-coba di sini semua ada petunjuknya. Nah, di sini tadi kita coba W3 School. Kita coba yang di Google Chrome ya. Mana Google Chrome? Google Chrome. Kelihatan nggak Google Chrome-nya? Mana ya? Ini dia. Set. Tadi kita di Google Chrome ada di W3 School Python. Ini tips belajar dengan tutorial bahasa Inggris. Python. Start learning Python. Next. Terus misalnya variabel ya. Kita coba creating variable, ini bahasa Inggris, kita translate to bahasa Indonesia. Coba. Nah, udah bahasa Indonesia kan? Tuh. Jadi kalau misalnya masih bingung bahasa Inggris, semuanya bahasa Indonesia. Iya, karena kita pakai Google Chrome, terus tadi di klik kanan ada Translate to Indonesia. Jadi di sini jadi bahasa Indonesia. Membuat variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Contoh, ya, sih kan? Jadi bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi sekarang semua tutorial yang ada di internet kita bisa baca kalau pakai bahasa Inggris. Karena semua bisa ditranslate menjadi bahasa Indonesia. Coba misalnya apa lagi? Bahkan kalau misalnya mau belajar bikin Android nih. Iya, Android itu apa? Mana? Android katanya. Ada Knowledge. Coba diketik. Sambil nunggu ya. Misalnya kita mau belajar yang agak susah nih. Yang agak susah belajar Android. Kalau tadi kan kita sudah belajar Android yang dipakai puzzle ya.
tankebel.com. Ini yang pakai puzzle di Tankebel nih. Ada yang tadi app inventor ada, ini yang Tankebel ada. Nah, ini yang pakai puzzle di sini. Terus kalau misalnya mau pakai yang beneran nih, yang istilahnya yang native pakai coding, kan ini bahasa Inggris nih. Padahal di sini nih sudah ada semua petunjuk step by stepnya, udah jelas banget. Ya, di sini ada pilihan bahasa Indonesia juga. Tuh, pilihan bahasa Indonesia ya kan? Bahasa Indonesianya di mana? Tuh di sebelah kanan ada bahasa Indonesia. Atau ini kalau dipakai Google Chrome ada klik kanan translate to bahasa Indonesia. Tuh, langsung bahasa Indonesia semua. Ya kan? Jadi sekarang tutorial bahasa Inggris itu semua kita bisa baca di bahasa Indonesia nih. Translate to Indonesia. Nah, jadi gampang. Selamat datang, Kotlin practice ini tuh. Ada semua di sini. Kalau di belajar Android ada. Jadi kita kan nggak langsung bikin yang susah langsung, ini kita bikin yang gampang-gampang dulu. Ini nanti kalau dijalanin jadi mana ya. Nah, ini kalau misalnya yang programmingnya diketik-ketik, ini nanti kalau misalnya udah lancar, misalnya tadi JavaScript, Python udah lancar, ngetik-ngetik, baru cobain ini Android yang diketik. Kalau misalnya FreeCodeCamp kalau mau di bahasa Indonesia mestinya juga bisa. Ya, misalnya web design, introduction. Saya sambil ngecek email. Tring. Nah, ini kan bahasa Inggris nih. Coba kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Iya. Nah, kan. Tuh, pengantar basic HTML. Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan struktur halaman web. Kita coba pergi ke pelajaran pertama. Pelajaran pertama itu apa? Ini. Selamat datang di tantangan coding HTML FreeCodeCamp. Ini akan membantu Anda melalui pengembangan web langkah demi langkah. Nah, kita mulai dengan H1 hello. Jadi kalau kita nulis H1 hello begini, ini nanti munculnya begini yang kanan ini hello. Ini kalau HTML ini dia pemrograman yang ada logik-logiknya gitu ya, nggak pakai if dia program untuk apa istilahnya ya, menampilkan sesuatu. Jadi misalnya ini hello-nya mau kita bikin gede kayak gini pakai H1. Kalau misalnya pakai H2 dia lebih kecil harusnya. Tuh. Kalau enaknya di FreeCodeCamp ini belajar web dia langsung muncul di kanan. Atau misalnya kalau tulisan biasa kan kecil ya, kita bikin tebel tapi tetap kecil, pakainya strong gitu. Kalau misalnya bikin list kalau kecil ya apa lagi tuh? bikin list li 1 2. Nah gini,
Kalau HTML kan seperti ini. Nah, ini tinggal ngikutin satu-satu. Dia harus memiliki hello world ya. Di sini tulis hello world. Jalankan tes. Oke, next challenge. Nah, ini masih bahasa Indonesia nih, kita tinggal ngikutin. Tambahkan H2 tag yang bertuliskan cat photo app di bawah hello world. Berarti di sini H2. Maksudnya apa? Ini. Tambahkan H2 tag. Tag itu yang kurung-kurung ini. H2 tag namanya. Ngerti. Bertuliskan cat photo app. Jalankan tes. Next challenge. P. Nah, sekarang kita disuruh bikin P. Di bawahnya lagi. P hello paragraph. P. Nah, ini kan di kanan langsung muncul nih hello paragraph. Jadi kita langsung tahu, oh kalau nulisnya gini hasilnya yang di kanan ini. Nulisnya begini hasilnya yang di kanan ini. Ini ya. Ini tinggal ngikutin semua sampai habis. Wah, itu udah bisa bikin bikin website. Nah, ini tadi yang email, mana email? Kita mau nyoba lagi yang tankable ya. Tankable dia butuh email. Klik to sign in. Ini saya buka di web yang lain. Jadi tadi ini kan tadi kita ngisi email ya. Ngisi email nanti kita dapat email yang isinya link. Linknya itu kalau dibuka dia akan masuk ke tankable ini. Nah, ini tankable udah masuk kita. Bisa lihat ya tankable ya. Tankable ini kita bikin mobile app tapi pakai puzzle. Jadi kalau kita udah bisa yang scratch tadi udah lancar, nah kita bisa bikin di sini nih. Nah, di sini juga ada tutorialnya tuh. Tankable Basics, Platform Overview Translation App. Ini kan yang di tengah ini kan ada bentuk handphone nih. Ada bentuk handphone. Ini kita bisa masukin ada elemen apa, misalnya button. Oh, udah ada tuh button di tengah. Ada button, ada label, ada text input. Ya. Ini bisa dimasukin di sini. Nah, button ini kalau diklik mau ngapain? Nah, itu kita bikin programnya di sini, di blok sini, ya. Ini kan mirip sama yang di Nah, nih mirip sama yang di Scratch tadi kan? Mirip sama yang di Scratch. Ya. Jadi kalau Scratch udah lancar, Scratch-nya udah lancar, kita bisa bikin mobile apps pakai kayak Scratch tadi ya, pakai geser-geser puzzle ya. Jadi kalau udah jadi, ini bisa di download ke Android apps, ke handphone Android, iOS juga bisa ya. Jadi nggak perlu yang ngetik-ngetik yang susah-susah, ini kita bisa bikin mobile apps, aplikasi di handphone Android. Nah, terus ini terakhir buat yang pengen belajar robotik, kalau misalnya datang ke sekolah kan sekarang masih ini COVID nih, masih belum bisa. Sebenarnya di sekolah ada banyak hardware-hardwarenya. Kita punya macam-macam. Jadi sekarang sementara belajarnya online, nggak apa-apa, kita pakai ini, namanya ada salah satunya Tinkercad. Tinkercad ini kita juga bisa belajar elektronik.
elektronika, ada yang pakai puzzle juga ada nih. Jadi kita belajar nyambung-nyambungnya pakai puzzle. Ada yang langsung tampilannya hardware. Jadi misalnya ini saya punya contohnya Tinkercad ya. Bisa lihat nggak Tinkercad? Tinkercad yang ada pelanginya nih, lihat. Ini ada code block start tinkering. Oh, harus login dulu. Oh, saya punya. Bentar. Jadi Tinkercad tadi kan ada yang pakai blok, ada yang langsung ada yang bentuknya komponen. Kayak Tinkercad kalau misalnya code block di sini, jadi ada code block, ada yang sirkuit ya. Nah, jadi belajar elektronika dari yang paling sederhana di sini ada nih pelajarannya ya, desain program simulate. Jadi kalau merangkainya di yang desain ini, bikin programnya di sini pakai yang blok tadi, terus nanti kita bisa simulasikan dia gimana caranya ya. Nah, ini kan pakai blok semua nih, pakai blok semua ya, jadi udah familiar kita. Atau misalnya kalau yang digambar-gambar itu yang desain mana ya, sirkuit, start tinkering. Jadi yang ini tadi buat animasi, ini yang buat elektroniknya yang ini yang sirkuit, coba. Nah, ini dia. Nah, ini kan sama nih kayak yang tadi Arduino ya, Arduino. Jadi kita bisa nyoba, nggak perlu punya alatnya, tapi kita udah bisa belajar cara kerjanya. Ada pura-puranya ada boardnya Arduino di depan kita, terus kita pingin nyambungin lampu, gimana caranya? Kayak gini caranya. Ini kabelnya disambungin, masuk ke sini, sambungin, ada resistor ya. Ini untuk melihat voltasenya. Nah, ini nanti kalau udah jadi bisa diaktifkan ya. Kelihatan di sini ada voltasenya berapa, lampunya nyala-nyala ya. Kok nyalanya bisa gini gantian? Nah, ini ada programnya di dalam sini. Kalau misalnya kita punya hardware-nya, kan kita programnya pakai namanya Arduino IDE ya, ada softwarenya buat bikin programnya. Kalau di sini bisa langsung di web ini juga nih. Ini webnya ya, programnya yang buat ngejalanin ini sama kayak kita bikin pakai C++ ya, diketik. Bisa juga pakai mana ya, Apa? pakai blok kalau nggak salah bisa. Nanti kapan-kapan kita coba yang pakai blok ya. Nah, kalau di sini sementara kita lihat yang diketik. Makanya kalau udah bisa bikin
program yang diketik-ketik, wow, kita bisa bikin macam-macam. Bikin robot pakai ini juga bisa. Ya. Nanti tinggal ditambah rodanya, ditambah sensornya, diprogram sedikit, jalan. Oke. Oke, mau belajar apa lagi nih? Udah semua nih kayaknya. Tadi ada, kita lihat ya, Sekolah Web ID. Nah, hari ini pagi ini kita cuma jalan-jalan aja. Kita lihat di sini ada apa aja ya. Jadi misalnya mau belajar di sekolah bareng-bareng, kalau tadi kan belajar sendiri-sendiri di internet. Sekarang kalau misalnya belajar bareng-bareng di sekolah juga bisa. Kita mau buka kelasnya hari Jumat sore, jadi gabung di Zoom meeting kayak sekarang ini, nanti sore juga bisa. Nanti kita bisa belajar topik-topik ini. Ada basic programming yang pakai Scratch, web development yang HTML tadi, mobile apps pakai Thunkable bisa, atau kalau misalnya mau nyoba yang Androidnya langsung bisa. Python kita bisa pakai Hour of Code, Code Combat kalau mau yang dari awal banget, atau nanti kita bisa bikin grafik-grafik keren pakai Python, atau mau langsung bikin game juga bisa. Yang robotik IT kita bisa pakai Tinkercad ya. Jadi semua sekarang bisa online, bisa belajar nyoba sendiri di rumah. Nanti kita ketemu bahas kalau misalnya ada kesulitan, atau misalnya aku mau bikin ini nih, gimana caranya, mulainya dari mana. Nah, itu kita bisa bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini ada penjelasannya semua di depan sini. Kalau misalnya mau daftar ya, nih daftar untuk yang nanti sore, nih daftar di sini ya, ada linknya. Ingin langsung bergabung, atau kalau misalnya mau ditulis langsung, daftar bimbel sekolah web ID ya. Nah, di sini ya. Di sini tinggal diisi keterangannya apa. Nanti kita hubungin balik. Sore nanti kita kasih link buat Zoom meetingnya, jadi kita bisa diskusi bareng. Oke, kita stop sharing screen, kita kembali ke Zoom meeting. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ya, nggak ada. Nggak ada, benar. Nah, nanti sore mau belajar apa nih? Nanti sore silahkan dipilih. Tadi kan udah ditunjukin semua. Silahkan dicoba. Nanti ini YouTube-nya, akses link YouTube-nya bisa dilihat lagi. Rekamannya bisa dicoba-coba lagi yang tadi dipelajarin di situ. Ada Scratch, ada Hour of Code, ada Thunkable, ada Tinkercad. Silakan dicoba. Nanti kalau ada kesulitan, nanti sore kita ketemu lagi buat dibahas bareng-bareng. Oke? Ditunjukin muka semua. Mau ditunjukin mukanya? Itu ada Hamas. Hamas itu udah bikin banyak game. Hafiz juga. Hafiz lebih banyak lagi, tadi gamenya ada berapa? 40 lebih. Kalau Hamas sudah nyobain Unity juga. Oh ya, yang mau nyobain bikin game di Unity, kita juga bisa belajar bareng ya. Hamas sudah bikin game di Unity ya, Mas? Ya. Kalau misalnya mau nyobain yang lain boleh, nanti kita bahas sama-sama. Pokoknya di sini bebas, mau belajar Scratch, mau belajar Python, JavaScript, web, mau bikin mobile apps, mau bikin game, kita belajar bareng-bareng ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti sore atau minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Terima kasih. Dadah. Dadah.